seorang pengusaha penuh dengan gonjang-ganjing, persilatan arus kas atau cash flow, sehingga selalu merindukan yang namanya inflow, yang bisa jadi dari investor, pinjaman, atau... Om Gendut! Ya Pak. Lama banget sih dipanggil gak datang. Ini mau siap-siap ke site. Itu buruan ke site, ya. Tagihin itu di lapangan. Kerjaan kita udah beres, nggak dibayar-bayar. Saya mau ke site Pak. Tapi banyak vendor sana udah nunggu. Urusan siapa? Urusan kita. Siapa? Sini apa sana? Sini apa sana? Saya, ya. Nah, saya. ada. Terus ke pintu tuh. Tuh, sana tuh ke site tuh. Tuh. Ayo, sana. Heran saya. Lah, sana helmnya. Helm yang ini yang jelek. Bagus. Heran. Dari orang finance. Halo? Tagihan mana? Cair. 7 miliar. Alhamdulillah. Ya, oke. Terima kasih. 7 miliar. Beli apa ya? Mercedes-Benz G-Class, G63. Tapi terlalu mainstream. Dan itu leather frame. Tapi dibikin mobil kenceng, aspal. Harusnya off-road. Apa mobil yang ultimate di ultimate? BMW. Telepon. Halo BMW. Mau beli BMW? BMW XM. Ini adalah BMW XM. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, ini adalah BMW yang termahal bisa dibeli di Indonesia. Bahkan ini adalah BMW termahal saat ini. Tapi ada yang lebih mahal lagi, nanti kami kasih tahu. Maka nonton video ini sampai habis. Yang pasti ini adalah the ultimate M car. M yang paling M. Mobil yang dedicated dibuat untuk M. Tidak ada model biasanya. XM itu hanya M. Terakhir ada BMW M yang khusus M adalah BMW M yang pertama, yaitu BMW M1 yang dibuat khusus untuk balapan dan dibuat versi jalanannya juga. Untuk homologasi balap BMW harus jualan versi jalannya. Gara-gara ini adalah untuk balapan, jadinya M1 sangat mahal sekali. Yang kemudian sampai dijual rugi saat itu biar orang pada beli. Yes, mahal sekali seperti di Ultimate M-Car ini, BMW XM. Recommended on the road price-nya adalah 6.362 juta rupiah. Mahal, tapi tidak ada hubungannya dengan motorsport. Tapi ada hubungannya dengan M1. Ya, itu logo di belakang bukan di tengah, tapi di pinggir atas, kanan dan kiri. Apa yang membuat mobil ini mahal? Segalanya. Teknologinya, performanya, kemewahannya, kelegaannya. Semuanya. Dalam rangka 50 tahunnya BMW M, kita harus bikin mobil yang paling spesial. Supercar kayaknya lebih asik. Jualannya sedikit, bos. Supercar sedikit. Kalau gitu kita pilih yang jualannya paling besar. Apa jualan paling besar sekarang? Sepertinya SUV nih. Trending nih, lagi bagus penjualannya. Oke. Kalau begitu kita bikin SUV. Tapi SUV yang pakai mesin V8. Sekarang lagi ramai mobil listrik, bos. Mobil listrik. Iya. Kalau gitu sekalian semuanya.
mobil listrik yang V8. V8. Ya, Dicatat. Knalpotnya gimana? Knalpot? oh knalpotnya harus banyak, minimal 4. 4. Ya, ingat ini BMW M. Harus unik juga bentuknya. Oke. SUV. Hybrid bisa. Ya. Setidaknya pasang full untuk performa. Gimana? Nggak usah ada kemewahan. Oh, harus ada kemewahan juga. Ingat ini tetap BMW, kemewahannya harus maksimal. Gimana bikinnya? Ya, gampang sekali. Laksanakan saja. Kemudian jadilah BMW XM, SUV yang sedang ngetren saat ini dan plug-in hybrid. Di Ultimate M-Car bukannya menjadi supercar, malah menjadi SUV. Ya, SUV tidak salah. Plug-in hybrid V8 tidak salah juga. Mewah juga tidak salah. Ya, es podeng itu enak. Nasi padang juga enak. Tapi jangan dicampur. Namun, setelah kami tes seminggu lebih, rasanya nasi padang campur es podeng itu lebih enak. Dan seperti biasa, bentuk aneh suatu BMW menjadi indah. Depannya rasanya aneh, belakangnya rasanya aneh, tapi kalau dilihat lama-lama jadi indah. Dari grill sampai garis di pinggir, sampai velg, semuanya emas-emas, tidak ada mbak-mbaknya. Lama-lama jadi indah. Ini bukan pintu, aneh juga ya. Dia ada lebihnya gitu di belakang. Jadi kayak bisa buka dari sini. Bisa juga buka pakai jari sini. Yang pasti ini adalah mobil yang selalu diliatin di jalanan. Bikin ada rasa bangga nyetir mobil ini. Bos-bos yang pakai mobil ini gengsinya maksimal. Gengsi itu sampai buka bagasi. Tahu deh, ada. Gengsi itu sampai buka bagasi. Dapat tas bergengsi yang diikat agar tidak kabur karena kencangnya mobil ini. Apa fungsi tas itu? Ini sebenarnya tas ini bagus, cuma sayangnya ini adalah fasilitas mobil ini untuk naruh mobile charger. Tas yang akan abadi berada di sini terus. Yes, plug-in hybrid berarti bisa di-charge itu baterai hybridnya yang berukuran 25,7 kWh. Hampir sama besarnya dengan baterai Wuling REV long range. Namun itu bisa 300 km. Kalau yang ini, pemakaian kami hanya bisa 93 km saja. Dan sayang sekali hanya bisa AC charger dan hanya maksimal 7,4 kW ngecharge-nya. Itu butuh 4 jam lebih untuk menuhin baterainya. Bos-bos pun tersedih. Namun setelah masuk ke dalam, bos-bos tidak jadi sedih. Karena penuh dengan kemewahan dan keindahan dan kekedapan yang bagus pula ketika semua pintu yang soft closing ini ditutup. Perpaduan warna dashboard dan jok yang unik yang berbalutkan dengan BMW individual leather merino. Plafonnya tidak ada panoramic roofnya, diganti dengan keindahan bentuk apa itu? Diamond berantakan atau batu-batuan mungkin. Ambient lightnya juga luar biasa indahnya. Begitu dinyalakan, ambient light di plafon ada warna khas M. Kemudian kenyamanannya. Jok belakang yang paling empuk yang pernah ditemui bos-bos ini pada suatu mobil. Empuk semuanya, walaupun tidak bisa diatur recline-nya. Tapi ditemani dengan bantal yang enak. Tapi ini kalau dipakai di track bisa porak-poranda. Karena joknya bukan jok sport yang belakang ini, lebih ke arah nyaman, bisa porak-poranda orang di sini kalau di track. Tapi kalau di track tentu kami memilih duduk di depan dan joknya lebih tepat untuk mobil kencang. Dan jok depan ini bukan sembarang jok.
tapi pengaturannya banyak sekali. Kemudian suasananya agak down ketika melihat dashboardnya. Bukan jelek, sama sekali tidak jelek. Tapi dashboard ini desainnya mirip dengan yang dipakai dengan BMW X5 yang harganya sepertiganya BMW XM. Tapi ini adalah BMW M. Layar tengah iDrive terbaru, bukan hanya dengan audio Bowers & Wilkins 10 speaker yang enak sekali, tapi ada tambahan fungsi M-nya. Ya, memang tidak banyak, hanya pengaturan M-nya saja. Tapi banyak sekali yang bisa diatur. Drivetrain bisa diatur, energy recovery karena ini plug-in hybrid bisa diatur, sasis ini suspensi bisa diatur, comfort sport dan sport plus bisa makin keras lagi. Tapi ini nih problemnya, MX Drive, yes ini MX Drive, ada 4-wheel drive sport dan 4-wheel drive Sen, jadi bisa dipastir-pastir dikit. Tapi kurang satu, nggak ada 2-wheel drive-nya untuk drifting, tidak seperti MX Drive yang berada di BMW M5. Kadang memang emosi suka tidak tertahankan. Untuk mengobati emosi, kita jalan-jalan. Tapi sebentar, karena ini adalah plug-in hybrid, kita jalan pakai mode hybrid yang mana ya? Tombol M Hybrid hanya ada di plug-in hybrid. Kalau kita pencet ada 3 pilihan, hybrid, elektrik, dan e-control. Hybrid itu adalah jadi hybrid biasa yang akan menghabiskan baterainya sampai baterai 0 baru mesin akan menyala. Kecuali kalau kita ubah mode berkendaranya menjadi yang lebih sport, mesin akan nyala. Elektrik, dia akan mengutamakan full listrik. Jadi even kalau misalnya kita gaspol, mesin tidak akan nyala. Kemudian e-control dia akan menjaga jumlah isi baterainya atau malah menambah isi baterainya. Itu e-control. Ini adalah mode yang paling boros pada plug-in hybrid. Nah, kita biasa-biasa aja pakai hybrid. Nah ini contohnya kalau misalnya kita pindah ke sport, transmisinya aja kita pindah ke sport. Satu lagi. Nah, langsung meraung-waung. Dan karena mesin masih dingin, selalu awal-awal mesin nyala tuh dia ada idle up-nya. Seperti mesin internal combustion biasa. Ketika jalan-jalan di Jakarta ini, pasti ada masanya melewati jalanan kecil, jalan tikus. Ini SUV besar macam gajah. Masuk ke jalan tikus, bagaimana caranya bisa berliku-liku? Jalan tikus? Ya, jalan tikus kayak naik apa ya ini? BMW X7 deh. X7 yang agak sedikit lebih pendek. Dan seperti naik BMW X5 yang agak sedikit lebih. Mobil ini juga gesit karena 4-wheel steering. Ban belakangnya bisa ikut belok yang membuat seakan-akan wheelbase mobil ini lebih pendek daripada aslinya. Parkirnya juga lebih enak. Ya, walaupun tetap terasa besarnya mobil ini. Di jalanan Jakarta juga banyak jalanan yang rusak. Bikin terasa kesal karena kalau naik SUV biasanya segala bentuk jalanan itu bisa langsung diterabas. Kalau ini tidak, otak langsung memerintahkan kita untuk menginjak rem dan mengurangi kecepatan. Karena otak tahu ini pakai velg 23 inch dengan profil ban yang sangat-sangat tipis. Kalau main terabas bisa merusak velg yang mahal ini. Tapi ya, terabas jalanan rusak Jakarta dengan suspensi yang keras juga kasihan dengan badan kita. Yes, ini merupakan SUV yang keras dan bisa dibikin settingan lebih keras lagi. Namun ini merupakan BMW M yang terempuk yang pernah kami naiki. Ini membuat kami jadi bingung kesimpulannya. Mobil ini sebenarnya keras atau empuk. Tapi itu kebingungan yang biasa. Ada lagi yang bikin bingung yang serius, yaitu mesinnya. Listriknya. Ya, drivetrainnya lah. Selama kami pakai seminggu lebih, sangat jarang pakai mesin. Berhubung kami agak pelit beli bensin, jadi 2-3 hari sekali di charge mobil ini. Ya memang tidak lagi banyak jalan yang jauh,
baterai dari 100% ke 0% dengan rata-rata konsumsi kami habis dalam 93 km. Walaupun klaimnya ini bisa 100 km lebih, hitungannya rata-rata konsumsi listriknya itu 3,6 km per kWh. Merupakan mobil listrik terboros yang pernah kami coba. Tapi ini gara-gara bawa mesin yang berat. Nah, mesin 4400 cc V8 sangat berat. Jarang dipakai pula ini mesin. Tapi pada mode hybrid, kalau digaspol atau diganti mode M-nya menjadi yang lebih sport, akan nyala mesin besar itu. Coba kita gaspol. Panjang napasnya. Ketika baterai habis ke 0%, maka mobil ini jadi murni mobil hybrid. Tapi ya jadi mobil hybrid terboros yang pernah kami pakai juga. Heran. Jadi mobil listrik boros, jadi mobil bensin hybrid boros juga. Jadi bagusnya apa? Ini mode paling maksimal tanpa nahan rem. Gaspol. Traction control berusaha keras. Udah 100. 4,06 tanpa nahan rem, tanpa launch control. 4,06 detik, udah lebih kencang daripada speknya dia. Speknya 4,2 detik. Bagusnya adalah ketika mesin dan listriknya bekerja sama. Saat baterai masih ada isinya untuk memutar motor listrik bekerja sama dengan mesin V8-nya. Total tenaganya menjadi 635 horsepower dengan torsi maksimal totalnya menjadi 800 Nm yang kemudian disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8 speed sport Steptronic. Bisa mengantar mobil 2,7 ton ini dari 0 ke 100 km per jam. Menurut speknya bisa secepat 4,2 detik saja. Tapi hasil tesnya malah lebih kencang. Bahkan ketika kita mode full listrik 0-100-nya, kita coba. 0-100 full elektrik. Bisa. Mesin nggak nyala, ada ngoper-ngoper giginya. Ya jauh lebih lambat daripada pakai mesin sih. 11,31 detik. Tapi hampir tidak ngegaspol ya. Ya kita ambil positifnya saja. Ini adalah mobil di Ultimate M yang bisa menjadi mobil listrik yang boros listrik. Yang penting ultimate. Tapi tunggu sebentar. Ultimate ini sudah dikalahkan lagi oleh BMW juga. Dikalahkan oleh BMW XM label red. Sedih untuk pemilik BMW XM yang tidak berlabel. Yang label red harganya tentu lebih mahal ya, 7.337 juta rupiah. Off the road pula, pasti berpikir tukar tambah ke yang lebih ultimate lagi. Kepikiran jual lagi XM-nya yang tidak berlabel ini. Pak. Apaan tuh? Sepatu baru, Pak. Ini udah jelek anak-anak di lapangan sepatunya. Buang-buang duit. Tadi saya telepon finance katanya. Udah nanti diganti sama kantor katanya. Uang udah masuk. Uang udah masuk. Kebetulan masuk banget ya? Iya. Nah. Vendor udah banyak yang nanya, Pak. Tadi udah capek banget. Iya, vendor. Iya. Iya. Vendor proyek yang itu ya? Iya, itu udah tanya gitu. Iya. Nah, urus dulu vendornya. Iya, uang. Udah kepake duitnya? Pakai apa? Nih, mobil. Ini yang ganti siapa nanti? Udah urus aja. Vendor. Tuh pintu tuh. Sama lagi. Vendor. Pakai pintunya. Heran. Usai. Overall, mengenai BMW XM merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang punya uang 7 miliar dan bosan dengan SUV leather frame yang namanya G63. BMW XM ini memang spesial, tapi spesial untuk gengsi. Memang di Ultimate M Car,
Tapi ya sudah tidak ultimate lagi sekarang gara-gara label rednya. Tapi ya ini adalah BMW M yang paling hemat untuk dipakai sehari-hari. Kalau kita selalu ngecharge di rumah atau di kantor. Tanpa bakar bensin sama sekali bisa juga. Pakai bensin sekali-sekali saja ketika ingin mengeluarkan kepuasan suatu M. M for Mobi. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.